bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita belajar PKN tentang bangsa Indonesia dan wawasan Nusantara. Nah, bagaimana, apakah kalian sudah siap mendengarkan penjelasan dari Ibu? Kita langsung saja ya. Sekarang kita akan membahas tentang bangsa Indonesia dan wawasan Nusantara. Materinya ada di buku tema 5 halaman 75 dan halaman 79 sampai 80. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Meskipun berasal dari berbagai suku bangsa, mereka tetap menyatakan diri sebagai satu bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Ada suku bangsa Jawa, Sunda, Madura, Dayak, Bugis, dan lain-lain. Adanya berbagai jenis suku bangsa, bangsa Indonesia dikatakan sebagai bangsa yang beragam atau heterogen. Bangsa Indonesia juga disebut sebagai negara yang paling heterogen di dunia. Keragaman suku bangsa tersebut merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Perbedaan suku bangsa tidak menghalangi bangsa Indonesia untuk bersatu. Antar suku bangsa tidak boleh saling bertikai. Pertikaian hanya akan mengakibatkan penderitaan. Pertikaian antar suku bangsa sangat merugikan bangsa Indonesia. Perbedaan antar suku bangsa harus diterima, diakui, dan dihormati. Perbedaan itu sangat menyenangkan. Bila kita berteman dengan orang-orang yang berlatar belakang berbeda, maka akan memperoleh banyak pengalaman. Kamu juga bisa belajar menerima dan menghargai atau bertoleransi terhadap perbedaan itu. Wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegaranya memiliki suatu wawasan nasional yang disebut wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis. Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan di dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Wawasan nasional sangat diperlukan oleh tiap bangsa atau negara dalam upaya untuk menyelenggarakan kehidupan nasionalnya. Wawasan nasional ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri dari negara yang bersangkutan. Kehidupan nasional suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis. Setiap bangsa harus mampu memberikan implikasi dan inovasi dalam menghadapi atau mengatasi tantangan dan hambatan yang ada pada lingkungan sehingga masing-masing negara dapat mengejar kejayaannya. Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah,
tanah air secara utuh dan menyeluruh. Perwujudan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu proses pendewasaan pendirian manusia secara sistematis dalam menjalani kehidupan secara bertanggung jawab dan berani mengambil keputusan serta tindakan yang bijaksana, sekaligus berani menanggung berbagai konsekuensi yang ditimbulkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perkembangan dunia sekarang ini, banyak dijumpai berbagai macam sikap dan tingkah laku yang kurang, bahkan sangat merugikan masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan atau wawasan tentang bagaimana hidup berbangsa dan bernegara yang baik, sebagaimana tercantum dalam butir-butir Pancasila dan UUD 1945. Nah, tugas kalian hari ini, kerjakan LKS tema 5 halaman 88 tentang uji kompetensi bagian A nomor 1 sampai 5. Kerjakannya langsung di LKS ya. Berilah tanda silang pada salah satu jawaban yang benar.